Oke, selamat malam semuanya, teman-teman mahasiswa Nusa Mandiri, Universitas Nusa Mandiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas pengujian aplikasi web ya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering. Ya, di pertemuan 13, pengujian aplikasi web itu beragam ya. Jadi ada namanya pengujian anti navigasi ya, terus atribut, dimensi ya, terus banyak lagi yang nanti kita bahas. Oke, baik, sebelumnya kita review sebentar ya. Di pertemuan sebelumnya kita kan membahas mengenai juga pengujian tentang sebuah software ya. Di sebuah software kita harus uji ya bagaimana software itu eh, apa namanya karakteristiknya, pengujiannya kita menggunakan white box ya, black box ya. Itu yang kemarin kita bahas sebelumnya. Nah, jadi di pertemuan 13 ini teman-teman kita lihat. Nah, jadi pengertiannya apa pengujian aplikasi web? Jadi serangkaian aktivitas ya, tujuannya untuk menemukan kesalahan dalam isi, fungsi, terus kegunaan, kemampuan navigasi, kinerjanya bagaimana, terus kapasitas dan keamanan aplikasi webnya itu sendiri ya. Terus nanti apa namanya sebelum aplikasi web itu yang dibuat dikirim ke user ya. Nanti user akan UAT atau user test accepted. Nah, jadi gitu. Jadi user nanti tes juga secara penggunaannya. Tapi secara itu, jadi kita harus tes dulu ya. Bagaimana fungsinya, bagaimana kegunaannya, yang kemampuan navigasinya, kinerjanya bagaimana, apakah lancar atau lemot gitu kan. Terus hal yang penting ya, karena jika end user menemukan kesalahan yang membuat mereka meragukan aplikasi yang kita buat, mereka akan pergi ke web lain untuk mencari isi dan informasinya gitu. Jadi kalau kita ya sekarang kan di produk-produk digital ya, baik itu web, browser web ya, mobile gitu kan, itu harus benar-benar ya. Jadi biar para pengguna itu kita apa namanya tidak lepas dari apa pengguna user yang banyak. Nanti ada, makanya nanti ada untuk tes user experience. Langkah-langkah dimulai dengan fokus pada aspek aplikasi web ya, yang terlihat oleh user, berlanjut kepada pengujian ya dengan teknologi dan infrastruktur. Itu. Oke, kita next lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pertama konsep pengujian untuk aplikasi web kita harus tahu dimensi kualitasnya. Jadi kualitas dievaluasi dengan menerapkan serangkaian tinjauan teknis ya, yang melihat berbagai elemen dari model, perancangan, dan dengan menerapkan proses pengujian. Gitu. Terus ada lagi pertama kita harus tahu ya dari dimensi itu, atribut dimensi harus ada namanya konten, jadi isinya. Jadi evaluasi nih di tingkat sintaks semantik ya, kesamaannya pada tingkat sintak dokumen berbasis teks ya, dalam hal ejaan ya, tanda baca harus benar. Jadi yang salah mengartikan, apalagi nanti mungkin pada saat kita membuat sebuah aplikasi web dengan menggunakan berbagai banyak bahasa ya, itu harus sesuai nih kontennya. Jadi biar orang tidak salah paham. Nah, pada tingkat semantik, aspek yang dinilai ada kebenaran informasi yang disajikan, konsistensi di seluruh objek, isi dan objek terkait, dan rendahnya ambiguitas ya. Jadi jangan ambigu. Jadi biar bagus isinya, kontennya. Kedua, fungsinya diuji untuk menemukan kesalahan yang menentukan ya, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan persyaratan customer ya. Persyaratan customer apa? Fungsinya ini benar nggak ya, sesuai dengan apa yang diinginkan nggak ya? Gitu ya. Fungsinya harus dites. Terus struktur. Jadi struktur dinilai ya untuk memastikan bahwa aplikasi web benar-benar menyediakan isi dan fungsi web ya, isi yang fungsi web yang sesuai gitu kan.
Ada lagi dari segi dimensi kegunaan ya, diuji memastikan bahwa setiap kategori user antarmuka, user friendly, jadi tidak membingungkan. Tombol submit nanti adanya di atas gitu kan. Terus ada lagi tombol delete nanti di mana, di kanan tengah gitu biasanya. Pada saat itu harusnya sesuaikan ya, pokoknya user friendly. Kemampuan untuk dapat navigasi diuji memastikan ya bahwa semua sintak dan semantik navigasi dilakukan untuk menemukan kesalahan seperti link ya, dead link gitu ya. Itu. Terus kinerja diuji bahwa kondisi operasi, konfigurasi dan loadingnya bagaimana. Jadi mudah dioperasikan ya. Jadi tinggal URL-nya apa gitu. Domainnya bagus biar teman-teman mudah diingat lah, lebih bagus. Konfigurasinya bagaimana. Jadi nggak ada apa mungkin install add-ons gitu, nggak perlu gitu. Loadingnya gimana, jadi kecepatannya ya. Oke gitu ya, atribut-atribut yang ada di dimensi. Ada lagi kita lihat di sini yang ketujuh, kompatibilitas. Jadi diuji dengan menjalankan aplikasi web dari berbagai konfigurasi host yang berbeda baik server maupun client. Kompatibilitas, jadi kompatibel ya semuanya, kita mau menggunakan browser Mozilla, Firefox, ataupun nanti Safari, ataupun nanti Internet Explorer gitu kan. Terus interoperabilitas ya, diuji untuk interoperabilitas untuk memastikan bahwa aplikasi web antarmuka dengan benar ya. Jadi bagaimana nih antara lain dengan database. Jadi nanti jangan salah nulis. Jadi pada saat kita lihat contohnya, jadi pada saat diklik masuk kode malah dinamakan dengan salah. Terus keamanan diuji menilai keretanan potensial. Jadi jangan sampai kita lihat nih, kita menggunakan bahasa apa nih yang kira-kira framework apa nih, kita menggunakan framework atau bahasa pemrogram apa yang kira-kira jangan mudah diretas. Jadi mudah diretas jangan sampai nanti malah menyusahkan semuanya gitu kan. Jadi datanya juga nanti ke kecuri orang gitu ya, karena mudah dihack gitu. Selanjutnya kesalahan atribut pada pengujian aplikasi web. Jadi pertama, pengujian web ya mengungkap masalah yang didapat pertama dari sisi klien nih, melalui antarmuka dan yang implementasinya pada sebuah browser atau perangkat komunikasi pribadi. Ya bisa menggunakan handphone, jadi responsif ini gitu ya, biar webnya bagus digunakan di mana. Terus aplikasi web diimplementasikan pada beberapa konfigurasi ya, dan lingkungan yang berbeda. Kemungkinan sulit untuk menemukan kesalahan di luar lingkungan tempat kesalahan pertama kali ditemukan. Ya. Terus kesalahan atribut juga itu pada web itu kesalahan akibat kode program tidak tepat, misalnya ada kesalahan penulisan dokumen. Jadi nanti harus perhatikan juga nih bahasa HTML-nya, atau kita menggunakan JavaScript, atau menggunakan framework untuk tampilan seperti Bootstrap gitu kan. Kesalahan pada klien sulit dilacak 3 lapisan client server atau jaringan. Beberapa kesalahan yang berada di lingkungan operasi yang bersifat statis. Nah, sementara yang lain berkaitan dengan operasi yang bersifat dinamis. Nah, gitu ya. Jadi ada lagi selain tadi kita ada yang namanya untuk kualitas ya. Uji kualitas, kita juga ada strategi pengujian. Nah, pertama langkah apa yang perlu dilakukan? Model konten untuk aplikasinya ditinjau menemukan kesalahan. Terus jadi strategi pengujian mana? Terus model antarmuka nih ditinjau dulu nih. Bagaimana? Antara memastikan semua use case dapat diakomodasi ya, semua case, semua modul gitu dapat disesuaikan. Ya, dapat dimastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Model perancangan ditinjau untuk mengungkapkan kesalahan navigasi. Antarmuka diuji ya untuk mengungkapkan kesalahan dan presentasi dan atau mekanik navigasi.
komponen fungsional diuji untuk setiap unit. Nah, ada lagi langkah-langkahnya gimana? Navigasi seluruh arsitektur diuji nih, link-linknya gimana. Aplikasi web diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya. Jadi ya kita gunakan semua browser. Nanti kalau klien menggunakan browser ini kalau belum mendukung mensupport ya jangan sampai nanti malah jadi dikiranya error. Terus pengujiannya nih, pengujian keamanan dilakukan supaya untuk mengungkapkan kelemahan aplikasi web. Jadi di mana celahnya gitu kan. Nanti takut kita ternyata si para hacker atau nanti ada yang mau meretas sudah tahu ya. Makanya kita tetap diuji pengamanan juga. Pengujian kinerja yang dilakukan ya. Aplikasi web diuji end user, hasil interaksinya dievaluasi untuk menemukan kesalahan isi dan navigasi, keamanan, keandalan, kinerja aplikasi web. Gitu ya. Jadi tadi apa? Strategi pengujiannya. Ya. Pertama kan tadi apa? Dimensi kualitas, terus strategi ya. Nah, nanti ada apa lagi? Ada lagi progres perencanaan pengujian ya. Jadi bagaimana sebuah rancangan aplikasi web mengidentifikasi pertama himpunan-himpunan tugas. Jadi bagaimana yang diterapkan ketika pengujian dimulai, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh klien atau user. Itu ya, paham ya teman-teman. Jadi kita harus beberapa step by step untuk melakukan pengujian dalam sebuah aplikasi. Nah, kita juga harus tahu jadi produk kinerja yang dihasilkan ketika setiap tugas diuji atau dijalankan, gitu ya. Gitu ya. Oke. Cara di mana hasil pengujian dievaluasi nih ya. Dievaluasi, dicatat dan digunakan kembali saat pengujian regresi dilakukan. Terus pengujian isi. Ya, pengujian isi nih tujuan pengujian isi bagaimana. Nah, kita lihat nih pengujian isi apa aja. Jadi pengujian isi tujuan ya. Jadi untuk menggabungkan baik peninjauan maupun pembuatan test case yang dilaksanakan. Ya, tujuan pengujian isi untuk mengungkapkan kesalahan sintak ya, skripnya bagaimana nih bahasa yang dipakai nanti mana nih, memeriksa ejaan atau bahasa otomatis ya. Untuk mengungkapkan kesalahan semantik yang fokus pada informasi pada setiap objek. Ya, untuk mencari kesalahan dalam pengaturan atau struktur isi dan susunan yang hubungan yang tepat. Gitu ya. Nah, ini contoh nih penulisan sintaks salah atau sweater pemanis ya, atau sweater gitu kan, rompi maksudnya gitu ya. Mbak jaket gitu kan. Tahu terus pengujian berbasis data nih bagaimana ya. Bagaimana kita menguji basis datanya juga. Jadi jangan sampai tabel-tabelnya nanti salah dalam mengirim data yang digunakan ya. Gitu ya, paham ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Jadi pengujian data di sini menjadi sulit dikarenakan permintaan dari klien jarang disajikan dalam bentuk yang dimasukkan ke sistem manajemen basis data. Basis data ya berada jauh dari server, data mentah yang diperoleh dari basis data harus dikirim ke server aplikasi web di format dengan benar ya untuk mengirimkan selanjutnya kepada klien. Objek isi yang bersifat dinamis harus dikirim klien ya dalam bentuk yang dapat ditampilkan kepada end user. Nah, itu yang perlu kita. Itu adalah pengujian basis datanya. Jadi teman-teman juga harusnya kan belajar untuk basis data ya sebelumnya nih. Mungkin semester sebelumnya ya basis data itu semester awal. Selanjutnya bagaimana pengujian basis data ya, pengujian basis data dia harus memastikan bahwa informasi yang valid nih, akurat benar. Ya, yang informasi yang valid dilewatkan antara klien dan server dari lapisan antarmuka. Jadi harus diuji nih, jadi biar valid.
Proses aplikasi web menuliskan ekstraksi ya atau format data user yang baik dan benar. Jadi harus benar nih, jadi formatnya date, formatnya value atau number gitu ya. Data user diberikan dengan tepat untuk fungsi dan transformasi data pada sisi server ya, yang membentuk query yang sesuai. Query yang dilewatkan ke layer manajemen data yang berkomunikasi rutin ya, akses basis data terletak di komputer lain. Pengujian antarmuka nih ya. Jadi untuk memastikan bahwa script yang benar dibangun untuk setiap permintaan user dan benar dikirim ke server. Verifikasi dan validasi antarmuka user terjadi pada model ya, antarmuka memastikan bahwa telah sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan elemen lainnya. Model perancangan antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa setiap kriteria kualitas generik telah ditetapkan untuk semua antarmuka. Selama pengujian fokus pada interaksi user. Pengujian antarmuka langkah-langkahnya mengenai feature ya, jenis huruf, font ya, border ya, terus sesuai. Jadi jangan sampai nanti kita lihat contohnya. Jadi jelek gitu. Mekanisme antarmuka diuji untuk dengan cara sama ya, pengujian unit misalnya pengujian untuk keranjang belanja pada e-commerce, isi streaming, pada script ya. Mekanisme antarmuka diuji dalam konteks pembangunan use case dan kategori user tertentu. Nah, ini makanya perlunya nanti di sisi front end ya. Front end nanti juga nanti ada UI, UX designer ya. UI designer gitu. User interface design. Antarmuka lengkap diuji test case terpilih. Antarmuka diuji dalam berbagai lingkungan. Ini contoh nih, wah ini toliknya tegak baca kan. Jadi warnanya merah backgroundnya, misalnya teks tidak terbaca. Ada lagi nih contoh pengujian antarmuka yang berbeda ini pada saat ini kok ID member malah ini di sini kok nama gitu kan, sama datanya tidak sama. Terus ada lagi nih antarmuka diuji ya lingkungan administrator ya login user ya, gunakan simbol icon umum untuk tag yang jadi ini ada dua sebenarnya bisa salah satu aja gitu. Mekanisme pengujian ya. Pengujian antarmuka formulir pengujian untuk memastikan label formulir dapat diidentifikasi secara visual. Server menerima informasi form defaultnya bagaimana ya. 4. User tidak memilih dari menu full down atau dari tombol ya. Fungsi-fungsi perambahan seperti tanda panah back ya tidak merusak data yang diisikan ke dalam form ya. Terus script yang memeriksa kesalahan input data, lebar kolom, jenis data yang tepat ya, mencegah user memasukkan string text ya, panjangnya bagaimana jumlah maksimal karakternya ya, yang telah ditetapkan. Menu full down diurutkan dan dapat dipahami user. Terus apalagi autofill ya, untuk mengarahkan kesalahan pada. Jadi kita harus tahu requirement ya harus diisi gitu. KIT memicu perpindahan antar kolom itu harus diuji ya. Nah ini contoh nih sebaiknya user tidak memilih dengan combo box ya, gitu ya. Jadi NPM yang nggak usah sebenarnya inputin aja datanya. Jadi nggak usah nomor ini ya nomor induk atau pegawai kita nggak usah pakai combo box seperti ini. User juga ya. Gitu. Terus ini contoh user mengisi data sendiri. Jadi harusnya pada saat kode kereta udah aplikasi ya langsung muncul nih. Tinggal jumlah tiketnya berapa, gitu kan. Kalau sekarang otomatis ya seperti memakai apa namanya API atau apa dari mobile, gitu kan. Nah gitu ya. Jadi mengenai pengujian antarmuka ada link ya, client server side ya. Scripting ya, HTML bagaimana pop up ya. Ya nanti muncul menu pop up peringatannya gimana. Itu ya, jadi harus diuji nih semuanya, pengujian ini bahas.
script CGI ya, pengujian kontak hitam dilakukan dengan menekan integritas ya lewat script CGI. Stream konten ya, pengujian untuk stream terbarukan ya, tampilan dengan benar dan ditekan kepada saluran result tanpa kesulitan. Mekanisme aplikasi antarmuka spesifik ya, pengujian dengan daftar fungsi fitur yang didefinisikan antarmuka. Terus ini contoh fitur tidak tidak disediakan pada input data. Contoh membingungkan, tidak ada simpan malah bersih, salah. Pengujian kompatibilitas ya, aplikasi web harus dapat dijalankan pada komputer dengan tampilan, sistem operasi, browser ya, kecepatan jaringan. Sudah lagi langkah-langkah pengujian ini ya. Nah, tadi mengidentifikasi sekumpulan konfigurasi komputasi di sisi klien, mengidentifikasi platform, perangkat layar, sistem operasinya, bagaimana browser yang tersedia, kecepatan konektivitas ya, internet, atau juga nanti menggunakan VPN mungkin lebih secure gitu. Melakukan serangkaian ya uji validasi kompatibilitas berupa pengujian aplikasi, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Pengujian aplikasi, tugas pengujian aplikasi memastikan semua mekanisme yang memungkinkan pengguna aplikasi web melakukan penulisan web aplikasi untuk memvalidasi bahwa setiap unit semantik aplikasi dapat dicapai oleh kategori pengguna yang tepat. Pengujian sintak aplikasi, linknya, redirectnya, bagaimana linknya, bagaimana yang menyertakan di internal aplikasi web ya, ke eksternal bagaimana anchor atau pada web. Terus redirect ya, redireksi dengan meminta URL yang ada yang tidak ada atau memilih sebuah link yang isinya dapat dihapus nama telah berubah bagaimana. Bookmark yang memastikan halaman berarti dapat diekstrak dalam bookmark ya. Ini orang dapat menyimpannya terus. Ya gitu ya. Frame set bagaimana nih. Jadi untuk menampilkan halaman web secara bersamaan ya, karena harus diuji dalam hal isi, tata letak ya yang tepat ya, kinerja, download, kompatibilitas browser, sitemap-nya gimana nih. Yang kelima, berisi daftar isi lengkap semua halaman web ya, harus di-entry, diuji untuk memastikan bahwa link membaca isi fungsionalis yang tepat. Search engine nih, user mengetik kata kunci untuk menemukan yang diperlukan. Masalah dulu ke konfigurasi server nih, teman-teman harus pakai apa nih, OS aplikasi kembali dengan OS server, OS apa nih, Ubuntu atau Linux ya. Terus bekerja sama berkas sistem, direktori, data yang dikaitkan dengan yang benar pada saat aplikasi web dioperasi. Berkaitan dibuat dengan benar ya. Keamanan sistem mengizinkan aplikasi untuk berjalan dengan user tanpa gangguan atau penurunan kerja. Ya, walaupun digunakan banyak, user harusnya tetap kompatibel. Ini ya, tetap stabil. Aplikasi web terintegrasi secara tepat dengan perangkat lunak basis data. Script aplikasi web di server mengeksekusi dengan benar. Jika proses server yang digunakan, apakah perbedaan konfigurasi telah dibatasi melalui pengujian? Itu yang perlu kita perhatikan. Ada lagi gimana nih? Salah bagian kliennya, memori minimal, browser ya, yang tadi saya sebutkan juga, Firefox, Safari, Explorer, Opera, Chrome, banyak komponennya. Menggunakan apa? Java, ini mengaktifkan apa dulu Java? Active Add ya, Java Add ya. Pluginnya tuh ribet kalau ini, atau konektivitasnya kabel gitu ya. Pengujian keamanan nih, keamanan untuk menyelidiki kerentanan lingkungan sisi klien, komunikasi jaringan ya terjadi saat data dilewatkan dari klien ke server. Nah, dan lingkungan server itu sendiri. Contoh kerentanan yang dapat terjadi buffer ya, seperti memasukkan area yang lebih panjang dari ukuran buffer, akses jasa, spoofing ya, terus serang DOS ya,
Ya, tadi hacker gitu kan, informasi gimana lagi keamanannya, firewall atau PNC, apa, atau authentication-nya, encrypt-nya, ya, authorization-nya gitu. Harus paham ya di sini teman-teman di sini. Jadi nanti bekerja sama dengan orang network. Gitu. Jadi pengujiannya harus bertahap, terus semuanya tertelusuri dengan baik. Nah gitu ya. Jadi teman-teman, pengujian aplikasi web itu beberapa tahap. Pertama apa tadi? Dimensi kualitas ya. Terus ada lagi apa dari atribut ya tadi ya. Terus ada lagi untuk strategi pengujian, mana pengujian isinya, ya, terus pengujian apa penggunaan, ya, perancangan pengujiannya gimana, terus pengujian antarmuka ya, interface-nya, terus ada lagi kompatibilitasnya ya, pengujian navigasi, pengujian konfigurasi dan keamanan terakhir. Gitu ya. Jadi intinya tahap-tahapan ini teman-teman harus tahu. Jadi biar nanti pada saat di dunia industri atau teman-teman kerja di dunia teknologi atau IT, paham antara pengujian-pengujian yang akan dilakukan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya di pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman paham dan juga dapat diimplementasikan nanti ke depannya, siapa tahu teman-teman ketemu dengan hal-hal seperti ini. Ini bermanfaat untuk teman-teman, karir teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada pertanyaan silakan di ruangan diskusi mahasiswa ya di e-learning atau My Lusa ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.